Pemirsa, kepolisian daerah Papua mengamankan 14 warga yang kedapatan membawa senjata tajam saat demonstrasi mendukung Gubernur Papua Lukas NMB. Sementara itu, Danrem 172 Brigjen TNI JO Simbiring mengevaluasi pengamanan aksi demonstrasi para pendukung Gubernur Papua. Aparat kepolisian menangkap 14 pengunjuk rasa yang merupakan simpatisan Gubernur Papua Lukas NMB. Sebanyak 14 orang yang diamankan dari dua lokasi terpisah itu kedapatan membawa senjata tajam saat hendak mengikuti aksi demo Save Lukas NMB di Taman Imbi, Kota Jayapura. Kita dapati beberapa senjata tajam, baik itu dari badik, pisau lipat, kemudian ini ada pisau dapur, ada parang, ada kapak, ada busur dan panah, ada minuman keras, sampai bom molotov dan ketepel. Maka ada yang menghimbau untuk tidak melakukan aksi longmas. Jadi kemarin kita evaluasi, longmas tidak ada, tetapi ada konvoy. Dan itu semua dalam pengawalan. Kita berterima kasih untuk itu. Ke depan tentunya kami mengevaluasi dengan Polri apa kekurangan yang kemarin, termasuk yang ada di depan kita ini. Sebelumnya ribuan massa dari Koalisi Rakyat Papua atau KRP menggelar aksi demonstrasi untuk mendukung Gubernur Papua Lukas NMB di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua. Massa aksi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera mencabut status tersangka Lukas NMB dalam dugaan korupsi gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Sementara itu, kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ketat oleh ratusan warga pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Massa berjaga di kediaman Lukas NMB di Koya Tengah, distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Bahkan massa melarang orang nomor 1 di Papua ini keluar rumah karena khawatir akan ditangkap oleh KPK. Dari Jayapura, Papua, Omega Bat Korumbawa, iNews melaporkan. Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Selain Bung Pigai, sudah hadir juga bersama kami di studio Tama S. Langkun, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kalau melihat dari apa yang tadi kita saksikan begitu, ada kesan di masyarakat bahwa ini ditetapkan sebagai tersangka tapi dibentengi oleh simpatisan. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, tentu kita harus lihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama dari arah penegakan hukum. Tentu saja ketika KPK menetapkan tersangka itu menjadi tugas bagi KPK untuk melaksanakan dan melanjutkan prosesnya. Nah, di sisi lain dari sisi tersangka yang sudah diumumkan, tentu saja juga dia punya hak untuk melakukan pembelaan. Jadi menurut saya soal suara itu hak ya, kita akan sebagai sebuah hak. Nah, namun kemudian dalam konteks penanganan perkara tentu saja ini menjadi sebuah tren yang KPK lakukan saat ini. Jadi memang di beberapa kasus kepala daerah KPK sudah mulai menerapkan tidak hanya tindak pidana korupsi, tetapi kalau ada indikasi pencucian uang, KPK akan masuk ke wilayah itu. Nah, itu yang kemudian sudah disebutkan dan diumumkan secara resmi oleh pihak-pihak yang kemudian memang menjadi pihak dalam perkara tersebut. Misalnya kasus Abdul Wahid ya, kemudian juga misalnya Bupati Banjarnegara, Budi Sarwono, itu juga ada penyitaan sampai 10 miliar begitu. Jadi memang ini menjadi tren yang menurut saya kita anggap positif ya, karena dalam konteks pemberantasan korupsi tentu saja dia tidak boleh setengah-setengah dan tidak boleh tebang pilih. Kalau perkara-perkara serupa sejenis ada menggunakan frasa yang sama, yang lain pun juga demikian. Itu yang menurut saya hal-hal yang ke depan memang bisa sama-sama kita perhatikan. Baik, tapi tadi dalam diskusi sebelumnya Bung Pigai menyoroti soal keberadaan PPATK yang mengumumkan begitu kan, tidak hanya menyampaikan data tetapi menyebutkan nama. Menurut Anda? Ya, tentu saja kalau kita lihat dalam tren penanganan perkara ya, kalau kita bicara soal indikasi, misalnya ada aliran dana yang tidak wajar, itu menjadi domain bagi PPATK untuk bekerja. Boleh menyebut nama nggak? Nah, dalam konteks pengumumannya dan lain sebagainya macam. Bahan mentah. Bahan mentah itu bisa sebut nggak angka ke publik dan menyebut orang yang belum tentu bahan mentah itu menjadi berkas yang memberi kekuatan pada penegak hukum untuk dikasih hukuman. Bisa kalau saya PPATK baca ya, ini Bang ya, saya baca dari pemberitaannya itu dia menyebutkan transaksi tidak wajar. Tapi jadi, Lukas.
nama Lukas. Iya, tapi dia bilang kan nggak wajar. Kecuali Kalau misalnya, saya mau, kalau misalnya dia bilang ini kan gini, Bang. karena Lukas. Kalau Ya. saya Pak, besok pagi saya laporkan itu PPATK di polisi. Nah, saya rasa itu juga hak dari Kalau saya, dari Bang Pigai. ya, kalau Artinya saya. gini, hak Bang Pigai, hak teman-teman yang kemudian memang kemarin aksi juga itu Iya. kita letakkan sebagai sebuah hak. Artinya melaporkan penegak hukum karena dianggap nggak profesional itu adalah hak. Iya. Tapi kalau penyebutan nama Nah. tadi yang dipersoalkan, nampaknya PPATK bukan hanya kali ini saja. Ya. kan Ya menyebutkan nama, itu kan Ya, yang lama, betul. yang kali ini yang protes. Kalau dulu kan orang tidak tahu Pak, itu rahasia Pak. Sepanjang dokumen bahan mentah, kalau Anda salah, itu diserahkan aja kepada penegak hukum. Nanti di pengadilan baru buka angka itu. Baik. Angka dengan orangnya, itu nanti di pengadilan. Karena kami mengerti, kalau yang dulu-dulu kan semua tidak paham. Sehingga mereka menganggap PPATK benar. Mahfud itu dianggap benar. Dia sebut nama Pak Lukas dengan ratusan miliar. Baik. Itu belum tentu Pak Lukas itu salah. Dan Bung Pigai, artinya Anda melihat bahwa ada muncul simpatisan di Papua itu juga erat kaitannya dengan hal ini? Betul. Jadi gini, simpatisan itu muncul. Ada dua. Yang pertama erat kaitan dengan ini. Yang kedua memberi pesan kepada penegak hukum, polisi, jaksa, dan KPK bahwa penerapan hukum itu harus asimetris. Tidak semua kasus itu diproses hukum sebagaimana dilakukan. Asimetris itu harus berbasis kepada misalnya kearifan lokal. Mengapa dia ambil uang 1 miliar? Jangan-jangan di luar kantornya atau di rumahnya itu dari jam 4 pagi orang antri minta uang oleh rakyat. Sehingga terpaksa uang yang ada, tidak ada, akhirnya minta bendahara untuk kasih ke rakyat. Semacam itu kan. Jadi kalau bicara tentang proses penegakan hukum terkait dengan daerah-daerah di Indonesia itu unik. Tapi tadi Anda menyampaikan bahwa tidak masalah dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPK. Kalau yang sekarang ini tidak masalah hanya kalau 1 miliar. Ya. Gratifikasi. Tapi menjadi bermasalah ketika bergeser ke angka-angka yang lain. Itu yang tidak boleh. Termasuk tadi ada kemungkinan pencucian uang begitu. Bahkan sampai tidak ada aturan hukum yang meminta Menko Polhukam intervensi KPK sebagai the state auxiliary body. Itu Baik. tidak boleh Pak. Itu melanggar satu prinsip bernegara. Yang kedua, bayangkan Anda Menko Polhukam, kok kamu tidak tahu persoalan elementer tentang prinsip-prinsip pengelolaan negara. Anda boleh kalau panggil ke Kapolri, Anda boleh panggil Jaksa Agung, tapi KPK tidak boleh. Iya. Baik. Memang nanti kita bagus. konfirmasi juga ke Pak Mahfud nih. Tapi Mungkin saya tambahkan minta sendiri ya, tanggapan. Kang Ajat gini, kalau saya coba untuk pisahkan begini, artinya dalam konteks penanganan perkara, penegakan hukum, upaya panggilan-panggilan untuk klarifikasi dan lain sebagainya, itu menjadi instrumen yang terpisah. Silakan itu berjalan. Kalau kemudian ada komplain, ada keberatan, ada sanggahan, itu hak. Silakan. Jadi memang apapun yang menjadi keberatan dari pendukung atau misalnya rekan-rekan yang kemarin demonstrasi begitu, silahkan dipakai semua hak. Karena saluran hukumnya kan sudah ada. Kalau misalnya penetapan tersangkanya dianggap bermasalah, ada skenario pra-peradilan. Bahkan dalam konteks Undang-Undang KPK yang baru, ada SP3. Silahkan, itu ditempuh. Tapi kemudian jangan sampai ini mengganggu proses yang sedang berjalan. Jadi kalau ada keberatan soal adanya pencucian uang, jadi nambah-nambah nih kasusnya begitu? Nah, kalau saya mau lihat dari kacamata hukumnya saja. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu jelas diatur bahwa kemudian dalam ketentuan di sana itu disebutkan kalau dia di pasal 69 ya. Jadi kalau kemudian ada perkara tindak pidana asal itu adalah korupsi. Nah, korupsi itu satu dari 25 jenis tindak pidana asal. Jadi ini bisa berkembang. Misalnya ada di situ katakanlah kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kalau ada uang yang kemudian berpindah, mengalir dan lain sebagainya, itu kemudian boleh KPK menerapkan. Karena di pasal 69 tidak perlu menunggu terbukti terlebih dahulu. Baik, ini boleh loh. Jadi, dan artinya sebetulnya... Tapi itu pengembangan itu on proses. Ya. Ini kan baru pada pengumpulan data, pulata, kemudian baru pada penyidikan. Kok pengembangan itu on proses setelah mendengar pasal saksi dan data 69 Bang, itu disebutkan. Jadi dalam pasal 69 itu dia boleh berjalan sepanjang penegak hukum itu punya alat bukti yang dianggap cukup. Itu satu. Kemudian soal perkara sudah berjalan. Nah, ini kan kemudian sudah ada penetapan tersangka. Ini ya dari mana sumbernya? Apakah yang mengumumkan KPK ataukah dari kuasa hukum? Itu silahkan diuji saja. Tapi diumumkan ada penetapan tersangka, maka sudah dalam penyidikan. Ketika dia penyidikan, maka di pasal 69 tadi di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dia boleh berjalan secara bersama-sama. Baik dalam konteks misalnya penelusuran hasil
aliran dana dan lain-lain sebagainya, dari mana sumbernya, akan kemana, itu yang kemudian dia bisa berjalan berdampingan. Nah, dan pada faktanya, artinya kalau yang pertama tidak dipersoalkan, harusnya tadi penambahan dan penetapan tersangka tidak dipersoalkan. Ya, penambahan ini kan sumir, Pak. Sumber uangnya kita tidak tahu, Pak. Apakah benar main judi juga? Main judi apa urusannya lo? Urusan gue, Pak. Emang lu punya urusan apa sih? Itu yang dulu saya waktu di Komnas HAM saya protes waktu kasus Lutfi Hasan. Ya, KPK waktu zaman periode sebelumnya ya. Langsung cewek-ceweknya dimunculin. Dia tidurin di sini, maaf. Dia di sini, dia minum dengan cewek ini, kasih uang cewek ini, hubungannya begini. Artinya ini itu tidak namanya tersangkut pelanggaran dengan kasus terhadap utama. asas inviolabilitas. Yang kedua, dignity harga dirinya diganggu. Terganggu itu, Pak. Dan Kalau cara-cara ini juga digunakan oleh KPK untuk mengganggu tidak. harga diri Hari Lukas. ini KPK tidak gunakan. Yang gunakan itu PPATK dan Menko Polhukam. Ya, kita harus bedakan. Karena saya ini pendukung KPK. Maaf, saya tidak akan pernah, kalau KPK ngomong, bicara tentang soal itu, mungkin kita kritik. Tapi kalau yang keluarkan pernyataan judi dan lain itu kan Menko Polhukam dengan PPATK. Itu pelanggaran terakhir. Tapi Anda melihat bahwa KPK dibawa ke nuansa politis dalam kasus ini ya? Ditarik oleh pemerintah. Karena begini, saya jangan sampai tuduhan orang bahwa partai penguasa sedang bekerja untuk menghancurkan partai-partai lain atau lawan politik lain. Siapa tahu, who knows, mungkin itu menjadi benar ketika panggung penegakan hukum spesifik ini ditarik ke dalam dunia politik menjadi panggung penegakan politik. Baik, nanti saya ingin minta tanggapan Mas Tama ini soal politisasi dan kriminalisasi dan juga nanti kita akan konfirmasi kembali ke Komisioner KPK. Kita harus break, tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.